tidak cukup 50%, hanya sekitar 30%. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Kutai Selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Kutai Selatan, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor BPN Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor BPS Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati para staf ahli Bupati Asisten Sekda Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Camat se-Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua PCMU Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Ketua BKMT Kabupaten Kutai Selatan, yang kami hormati Pimpinan Perbankan Cabang Kutai Selatan, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kutai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara peringatan Nuzulul Quran tingkat Kabupaten Kutai Selatan di malam 17 Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di Masjid Agung Kutai Selatan Andolo pada tanggal 28 April tahun 2021 sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Indana Mawadatul Kuliah Biha. Indana Mawadatul Kuliah Biha merupakan penjuru agama Islam non-PNS Kecamatan Andolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, laporan Ketua PHBI Kabupaten Bogor Selatan kepada yang terhormat Insinyur Dr. Rosadi satu saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bogor Selatan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bogor Selatan, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor Selatan, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Selatan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang diwakilkan oleh Pak Kapolres Adati, yang kami hormati seluruh pejabat tinggi belakang, Pak Camat, sebenarnya kita bukan semua camat karena ini acara kabupaten. Terima kasih Pak Camat yang sempat hadir pada malam ini. Yang kami hormati Ketua Tim Program Dakwah Kabupaten Bogor Selatan, Ketua BKFB Kabupaten Bogor Selatan, seluruh jamaah Tarwih sahabat tarwih yang kami muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin, patut kita memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, utamanya nikmat kesehatan, sehingga pada malam 17 insyaallah sebentar ini akan memberikan beberapa nasihat baik dari pimpinan daerah maupun dari penceramah kita. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, insyaallah akan senantiasa istiqomah. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan syukuran yang kami sampaikan. Pertama terkait dengan penetapan zakat fitrah yang telah dilakukan pertemuan atau rapat koordinasi antara pihak-pihak terkait dari Kementerian Agama, MUI, camat dan jajaran, sehingga telah ditetapkan yang pertama, jika mengkonsumsi jenis beras sugar sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 kg atau 3,5 liter, dan jika diuangkan menjadi sebesar 30.000 per kilo. Yang kedua, jika mengkonsumsi jenis beras medium sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 kg atau 3,5 liter, dan jika diuangkan menjadi sebesar 25.000 per kilo. Berikutnya, jika mengkonsumsi jenis beras dorok sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5 kg atau 3,5 liter, dan jika diuangkan sebesar 20.000 per kilo. Hal ini kami sudah sampaikan, mudah-mudahan para camat, para Pak sudah mendapatkan informasi ini untuk disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, kita mengkonsumsi jenis beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 kg atau 3,5 liter, dan jika diuangkan menjadi sebesar 15.000 per kilo.
karena waktu kita tidak terasa lagi. Insya Allah direncanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di halaman kantor bupati. Kenapa ini? Karena pertimbangan pimpinan daerah, siapa tahu cuaca tidak mendukung, maka akan dijalankan ke auditorium lantai 3. Juga yang mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat sekitarnya. Sebelum menutup beberapa informasi ini, kami mohon kehadiran Bapak Bupati Korea Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus beberapa pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya hikmah nuzulul Quran akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPDI Depok. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan Bupati Konawe Selatan, ayahanda kita Haji Sumudin Naga Istiqomah. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan, Pak Rashid Sosmesti. Mari kita semua mendoakan mudah-mudahan kedua orang tua kita ini selalu diberi kekuatan, kesehatan untuk senantiasa memimpin Konawe Selatan di periode kedua ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para pimpinan, para pejabat Forkopimda yang saya hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan yang saya hormati, Bapak Kepala Pengadilan Agama, Bapak Kapolres Konawe Selatan, Bapak Ibu para camat Konawe Selatan, Ketua Majelis Taklim Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Ibu para tokoh agama, para alim ulama, tokoh pendidik, tokoh adat, tokoh pemuda yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut terucap dari lisan kita selain mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kembali kita bertemu, bermuwajah, bersilaturahmi dengan Bapak
dalam rangkaian memperingati nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran sebagaimana yang kita selama ini lakukan di setiap bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita terus mengirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berdoa semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, di mana tidak ada lagi syafaat selain dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, di antara kemuliaannya itu adalah di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita dengarkan oleh qari'ah kita tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk untuk manusia, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemahaman yang perlu kita tanamkan adalah secara historis Al-Quran memang itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kapan diturunkan. Sebagian ulama mengatakan di permulaan bulan Ramadan, sebagian di pertengahan, dan sebagian di akhir. Tetapi jumhur ulama kemudian sepakat bahwa turunnya Al-Quran di pertengahan, yaitu di bulan tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang selama ini kita tahu. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu, sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk khusus kepada umat Islam. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, karena dia menjadi petunjuk bagi umat manusia, maka Al-Quran ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran ini tidak boleh membatasi tujuannya, pengaplikasiannya hanya pada umat Islam saja. Karena memang Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi hudan, petunjuk bagi umat manusia. Bukan hudan dari Islam, tetapi Allah menunjukkan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita kaitkan dengan tema bahwa kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, maka bagaimana caranya supaya Al-Quran ini bisa menjadi pedoman dan petunjuk dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kapasitas kenegaraan. Maka Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang ulama tafsir, guru besar ilmu Al-Quran, memberikan
tuntunan supaya Al-Quran ini menjadi hudan linnas, maka paling tidak ada 4 M yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam yang menjadikan kitab suci sebagai itu. M yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu harus kita membaca. Harus membaca. Tidak akan mungkin bisa jadi pedoman Al-Quran ini kalau tidak kita baca. Karena sesungguhnya Al-Quran itu berasal dari kata Qur'an, ya Qur'an, bacaan atau yang dibaca. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil, kami di Universitas Muhammadiyah Kendari ketika menerima mahasiswa, kita tes mengajinya, baca Qurannya 80-90% belum bisa membaca, terutama anak-anak kita yang dari sekolah dulu. Kalau dari pondok-pondok, alhamdulillah semua sudah lancar. Tapi komitmen kami silakan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari, tapi dalam waktu 4 tahun harus dipaksa, karena biasanya kalau tidak dipaksa dia tidak bisa berbuat. Alhamdulillah sebelum diserahkan ijazahnya dia sudah harus memiliki sertifikat bebas melaksanakan Al-Quran. Harus dibaca. Apatah lagi jaminan orang yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjaminkan bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya dia akan datang menjadi syafi'an li ashabi, yang nanti ketika tidak ada lagi syafaat yang lain, dan Al-Quran akan menjadi pelindung bagi kita yang membaca. Tidak ada ruginya Pak membaca. Bahkan di bulan suci Ramadan ini mari kita berlomba-lomba membaca Al-Quran ini, karena itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, setelah membaca kemudian kita paham, kita memahami betul apa maksud. Jangan kita memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemikiran dan perasaan kita. Memang sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan. Sebab kenapa Bapak? Kita mesti harus memahami Al-Quran sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan. Karena betapa banyak generasi kita sekarang ini yang memiliki salah pemahaman yang salah, akhirnya tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Bahkan dijadikan Al-Quran itu sebagai tameng, sebagai alat untuk melakukan sesuatu yang kemudian itu bisa merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan. Jadi memahami Al-Quran itu adalah memahami sebagaimana yang Allah inginkan, bukan karena memahami atas nafsu kita atau pemahaman kita sendiri. Dan ketika kita membaca Al-Quran sudah secara lengkap diterjemahkan oleh Kementerian Agama yang menjadi hak, yang diberi hak prerogatif untuk menerjemahkan Al-Quran dan diterapkan. Yang ketiga, menghayat. Tidak cukup hanya membaca, memahami, tetapi kita menghayati, memasukkan dalam jiwa kita bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang suci yang Allah turunkan, yang tidak boleh ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak boleh ada keraguan di dalam membaca, di dalam menerapkan ayat-ayat Al-Quran, karena sesungguhnya dia adalah kitab suci yang diturunkan yang bersumber dari Allah Subhanahu. Dan yang keempat, Rasul Quraisy adalah menghafal.
Kita berusaha berupaya mengamalkan sesuai dengan apa maunya Al-Quran itu. Bukan mengamalkan sesuai dengan kemauan kita. Karena kalau kita mengamalkan sesuai dengan kemauan kita, ya kita akan mengamalkan keliru, salah. Banyak generasi-generasi muda kita sekarang dengan pemahamannya yang keliru terbatas, akhirnya Al-Quran itu dijadikan sebagai tameng alat untuk melakukan bom bunuh diri atas nama jihad. Padahal kata jihad di dalam Al-Quran itu bukan membawa bom, bukan membakar rumah ibadah umat lain, tetapi jihad yang dimaksud di sini adalah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan. Tetapi banyak di antara kita generasi sekarang, pokoknya kalau jihad yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada terjemahan lain kecuali harus angkat senjata, bom dan bakar rumah-rumah ibadah dan keagamaan. Ini pemahaman yang kemudian kita kaitkan dengan inspirasi untuk membangun Konawe Selatan ini menjadi desa maju konsep. Ini adalah sebuah program yang tahap pertama bupati kita telah programkan dan sekarang dilanjutkan untuk tahap yang kedua malam. Saya berkeyakinan desa maju konsep hebat ini tidak akan bisa terwujud manakala kita semua tidak terlibat berpartisipasi di dalamnya. Tidak mungkin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang akan mensukseskan desa. Oleh karena itu mari kita mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan desa maju konsep. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemerintah, pemimpin di antara kalian. Ketaatan kita kepada pemimpin adalah representasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Selagi pemimpin kita itu mengarahkan kepada yang baik, yang memberi manfaat kepada masyarakat, maka mari kita taat. Sebagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati Rasul. Selagi pemerintah mengarahkan, menuntun kita untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi warga di Kabupaten Konawe Selatan, maka tidak ada cara lain untuk kita menolak taat kepada para pemimpin. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Pemimpin antara, baik itu pemimpin dalam skala kecil maupun pemimpin dalam skala besar. Yang kedua inspirasinya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika. Qala inni a'lamu ma tasna'un. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi ini." Jadi kalau kita mau menyadari semua bahwa kita semua ini yang namanya manusia adalah pemimpin, meskipun kita menjadi pemimpin dalam skala yang kecil. Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan pemimpin kita dalam skala yang luas di Sulawesi Selatan dalam ketatanegaraan.
Tapi turun ke bawahnya, di bawah ada pacaman, pemimpin kita. Turun di bawahnya ada desa dan kelurahan, pemimpin. Di bawahnya lagi ada RT, ada RW, sampailah pada keluarga. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak hanya menganggap pemimpin itu hanya Pak Bupati, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Desa. Tapi kita pun semua ini adalah pemimpin, minimal pemimpin dalam kapasitas terkecil di dalam keluarga, di mana di sana ada bapak, ibu yang bertanggung jawab untuk kepemimpinan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita semua adalah pemimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita, memotivasi diri kita bahwa sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk membangun Konawe Selatan ini meskipun dalam kapasitas atau ruang yang kecil. Karena Konawe Selatan yang besar ini tidak akan mampu dibangun kecuali itu harus dimulai dari lingkungan terkecil. Kemajuan suatu daerah, bangsa, negara itu tidak terlepas dari ditopang oleh keluarga-keluarga terkecil. Jangan lantas kemudian maju hebatnya Konawe Selatan ini kemudian kita serahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah dalam skala yang besar. Padahal kita tidak mengambil peran, tidak berpartisipasi supaya program pemerintah yang baik ini kemudian bisa terlaksana. Salah satu yang saya ingin titipkan Bapak Ibu adalah bagaimana kita membangun generasi mulai dari keluarga. Mohon maaf Pak Bupati, ini ada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kami konsen untuk membantu Kementerian Agama, membantu pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk bagaimana supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita itu kembali ke masjid. Karena di situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi di tengah COVID-19, di mana mereka tidak bisa lagi bertatap muka di sekolah, di kelas, maka masjid itu adalah yang menjadi alternatif terbaik untuk bagaimana menyiapkan generasi anak-anak kita ini menjadi pelajar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan supaya teman-teman kami yang ada di BKPM, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, di setiap aktivitasnya di masjid itu kemudian harapannya adalah bagaimana menjadikan anak-anak generasi kita yang tentu dimulai dari rumah dan masjid supaya mereka pertama dulu mereka membaca. Anak-anak TPA harus diaktifkan kembali. Mereka memulai dari membaca Al-Quran, mulai dari Iqra, kemudian sampai Al-Quran besar. Dan itu menjadi tanggung jawab kami bersama dengan Kementerian Agama supaya desa maju yang kami maksud di sini adalah maju dari pembangunan infrastruktur, maju juga dari segi pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan melanjut estafet kepemimpinan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab kita sebagai pemimpin, minimal pemimpin dalam keluarga, Bapak Ibu, mari kita mengambil peran-peran kepemimpinan ini, mengarahkan, mendidik, menuntun anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa hidup sendiri di rumah,
Mari kita bawa mereka ke masjid. Mari kita tuntun mereka ke masjid. Di sana akan diajar, di sana akan dididik oleh teman-teman kami yang ada di pemuda remaja masjid, sehingga mereka bisa belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar belajar membaca, tapi belajar juga menghafal Al-Quran, sehingga muncul para tahfiz, para hafiz-hafiz Quran kita di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan dengan peringatan Nuzulul Quran ini yang kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quran, kita tidak hanya sekedar seremoni belaka saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita implementasikan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam skala kecil dan keluarga, kemudian di masyarakat, maupun dalam kapasitas kendaraan di Sulawesi. Mudah-mudahan ceramah yang saya bawakan ini ada manfaatnya dan bisa memberi motivasi kepada kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai bulan, sebagai petunjuk di dalam mengalami hidup dan kehidupan. Nasrul minallah wa taufiq. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sebagai manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dan arahan Bupati Kota Selatan yang terhormat Bapak Haji Zunuri dan Pak SDM pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati, tentunya pertama-tama bagi hari dan ketiga mengucapkan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ramadan 1440 ini kita dapat hadir untuk mengikuti untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai daripada terima kasih untuk kerabat yang sudah menyampaikan yang menjadi cabut buat kita. Dan dikatakan masih banyak putra putri kita yang belum bisa membaca. Menjadi tugas kita bersama, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa, untuk menghidupkan masjid-masjid kita sebagai sumber daripada bukan hanya tahu membaca, lebih bagus lagi kalau tahu artinya, bisa menerjemahkan dengan baik.
karena bagaimana yang disampaikan tadi, kalau kita maknai secara mendalam dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Jadi kita bisa renungkan sekarang ini zaman COVID. Coba perhatikan, siapa para pemimpin yang mulai takabur, COVID-nya luar biasa. Dulu Amerika Donald Trump dia bilang apa itu kita di China, angka besar. Dia mengatakan lah sudah tidak ada COVID, mari kita ramai-ramai mandi di Sungai Gangga peringatan. Hari ini 300.000 per hari. Ini sebenarnya tidak bisa kita cari-cari dari mana. Dan cobaan yang kita semua kita kaji. Mereka negara-negara yang hebat demikian terpapar ekonomi hanya Allah menurunkan satu penyakit supaya flu saja, tapi ekonomi hancur. Alhamdulillah di Korea Selatan hari ini laporan sama saya masih ada 17 kecamatan yang zona kuning, dia masih ada sedikit, ada status. Yang hijau ada 8. Alhamdulillah sudah tidak ada yang merah. Tapi ini tidak boleh kita. Acara-acara seperti ini memang kita ingin supaya ramai. Tapi satu sisi membatasi kita. Boleh kita abaikan. Namanya para camat, para desa ini seluruh pertemuan itu harus kita patuh terhadap protokol COVID. Pakai masker. Jadikanlah masker ini sebagai aksesoris. Sama perempuan perlu. Karena memang sudah seperti ini. Vaksin belum bisa mengatakan bahwa sudah divaksin sudah aman. Masih banyak orang sudah divaksin sudah divaksin. Tetap harus kita waspada. Alhamdulillah saya bersama Kasih ini diberikan amanah 2 hari yang lalu untuk memimpin lagi Korea Selatan. Itu saya menghimbau, mari kita dalam suasana Ramadan, mari kita ikut bersama. Karena suatu negeri yang tidak diberi, itu tidak diberkahi, kita banyak susah. Alhamdulillah, zaman COVID kita masih panen jagung, panen beras, panen hilang dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah SWT agar kita dapat melaksanakan secara maksimal tanpa kebersamaan kita. Berapa ribu tahun yang lalu Quran sudah menyatakan seperti itu. Harus kita bersama-sama beramai-ramai ke jalan yang baik. Apalagi sekarang godaan banyak. Ada narkoba, macam-macam. Ditantangan itu sudah tambah banyak. Tentunya tidak bisa diatasi oleh hanya kembali api depan. Kita harus bersinergi, mengambil peran. Masih ada keluarga kita yang masih tercatat sebagai miskin. Jangan kita senang karena tiap bulan dapat BLT. Sebenarnya
sebenarnya sasaran kita. Kita harus berupaya masyarakat kita di sana juga dapat mencari sendiri. Itu sudah kita bertahu. Tentunya dalam suasana Ramadan ini, mari kita sekali lagi, apalagi malam hari ini, bagaimana musuh lalu mengingatkan kepada kita, kalau kita mencermati sebenarnya tata cara pemerintahan maupun tata cara kehidupan, sudah ada syarat-syarat yang diberikan kepada kita dari Rasulullah. Sudah ada, makanya kadang-kadang kita pemahaman ingin install begitu ngomong hari ini bisa jadi, dari semua berproses. Ini tugas kita semua, di mana menyadarkan masyarakat. Biar bagaimana majunya Benar Selatan, kalau alatnya rusak, tidak ada gunanya. Namanya anak kita, namanya. Ini semua tugas kita bersama. Tadi sudah disampaikan Pak, bukan kita semua pagi. Namanya remaja-remaja. Daripada balap-balap motor jatuh malah patah dan lain sebagainya. Ini saya ada teman saya, bupati di Kalimantan, yang di situ orang-orang kaya, tapi ada istilah mereka pandai mandus, satu hari satu dus dibagikan masuk, satu dus boleh bayaran. Ini juga contoh-contoh yang baik. Tentunya ini memerlukan sinergitas kerjasama dengan Kemenang, apalagi alhamdulillah di proses ini kabupaten di Sulawesi Tenggara yang punya banyak pulau. Sarananya wilayah yang kita gunakan sambil memanfaatkan masjid-masjid kita yang dirugikan bagaimana desa baik lingkungan kita di masjid. Tentunya diberi insentif kalau melakukan caranya dan kira-kira. Jadi bukan hanya ini dalam program kita, tapi memang ya, sudah program Pemda akan meningkatkan minat baca dan pemahaman saudara. Ini masuk dalam RPJM kita. Makanya kenapa saya gandeng generasi menjadi wakil saya, karena tujuan saya sebenarnya. Jadi ada latar belakang dari bisa lah membantu. Saya melihat kalau hanya pembangunan di musim baik, Allah akan tahu tidak sia-sia ke depan. Pembangunan memang harus maju, tapi harus sejalan dengan pendidikan, kesehatan dan apa. Karena itu bersinergis. Jadi marilah kita jadikan liburan ini sebagai kita berkembang bahwa mengingatkan kepada kita dapat sampaikan dari ceramah bahwa Quran ini adalah perubahan manusia dan perubahan saya kepada Islam manusia. Nah, saya tahu banyak di agama-agama lain yang mengambil. Tapi saya diskusi dengan yang mengambil. Karena nama hidup saya yang ribuan tahun yang lalu duluan, Nabi Muhammad sudah ada di sini. Agama-agama sebelumnya sudah dilakukan.
Dan insya Allah kalau kita berkorban itu hidup itu biasa-biasa saja. Kalau ada itu ada terus. Saya ini kemarin dalam pilkada karena memang sudah orang tua. Itu rame-rame anak mudanya itu orang tua. Mereka lupa Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan hidup kepada saya. Jangan lupa ya. Kalau kita bayangkan dari segala cara sudah luar biasa. Tapi mereka lupa ada. Ingat itu. Makanya tidak boleh sekali-kali kita memandang remeh seseorang. Karena kemampuan dunia ini masih ada lagi. Contoh-contoh meninggalkan kita. Saya kemarin saya tahu. Istri saya biasa marah. Akhirnya saya tidak marah karena memang saya sudah tua. Tapi saya ingin jadi tua bermanfaat buat orang. Bukan tua melukai orang. Saya ingin tua jadi sehat. Tua pikiran bagus. Dia juga muda berpikiran. Saya bilang kepada kalian, iya. Sekali lagi terima kasih atas kita melakukan ini. Walaupun kita tidak ramai, cuma kita dilema antara Polres dan pilihan taksi. Bahwa tidak boleh kita permudah yang menimbulkan nanti COVID tadi sore itu arahan presiden. Jadi kadang-kadang saya tidak boleh buka puasa bersama ya. Hati-hati. Seperti itu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang tadi telah di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi dan bersemangat menjadi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Yoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan seluruh hadirin Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina al-izhara bil maut wan najata min an-nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batila warzuqna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan, maka usai sudah acara peringatan Malam Nuzul Quran tahun 1442 Hijriah 2012 Masehi tingkat Kabupaten Kalimantan Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.